Hai guys, kembali lagi dengan aku Nirwana. Hari ini bakal sedikit berbeda karena aku akan bikin video mengenai materi perpajakan. Kita bakal membahas sesuatu yang seru banget. Apa tuh? Jadi kita akan membahas jawaban dari tugas saya. Yuk ikutin keseruannya. Tonton sampai habis ya guys. Oke guys, jadi kita langsung ke jawabannya aja ya guys. Jadi di sini aku bakal bacain soalnya. Jadi soalnya nggak aku tulis di buku ya guys. Jadi aku cuma ngebacain dan aku di sini cuma menulis jawaban. Jadi dengarkan dengan teliti ya guys. Jadi kita langsung ke soal yang pertama. Soal pertama itu sebutkan 3 objek dan non-objek bea materi. Jadi yang pertama kita akan menulis objek bea materinya dulu ya guys. Yang pertama itu ada contohnya surat perjanjian. Terus yang kedua ada akta. Terus yang ketiga ada dokumen transaksi. Nah, masih banyak yang lainnya ya guys. Jadi dari soal dia meminta hanya 3, jadi kita akan menuliskan 3. Dan ini termasuk objek bea materai. Selanjutnya yang non objek. Yang pertama ada dokumen terkait lalu lintas. Dokumen lalu lintas seperti surat tilang ya guys contohnya. Terus tanda terima gaji. Terus ada kwitansi. Nah, ini 3 non-objek bea materai. Terus yang satu sudah selesai guys, kita lanjut ke yang nomor 2. Jelaskan proses melakukan banding pajak. Oke, kita langsung ke jawabannya ya guys. Jadi proses melakukan banding pajak itu yang pertama kita itu registrasi dulu. Registrasi apa? Jadi kita di sini akan registrasi akun Atex Corp. Jadi di sini itu kita akan melakukan akses lamaran resmi Atex Corp Kemenko. Itu linknya ya. Jadi saya nggak menuliskan ya, saya cuman menjelaskan. Saya akan menyebutkannya saja untuk di tahapnya. Terus yang kedua, lakukan pendaftaran akun dengan mengunggah surat permohonan registrasi dan NPWP, surat keterangan terdaftar. Terus langkah yang kedua itu kita harus syarat pengajuan banding. Jadi pastikan permohonan kalian itu memenuhi kriteria hukum, yaitu yang kriteria itu ada waktu diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima. Terus langkah selanjutnya format satu surat banding untuk satu surat keputusan keberatan ditulis dalam bahasa Indonesia dan mencantumkan alasan yang jelas. Selanjutnya objek hanya dapat diajukan terhadap keputusan keberatan yang tidak disetujui oleh wajib pajak. Terus pembayaran. Secara umum, jumlah pajak yang terutang yang harus dibayar sebelum banding adalah sebesar yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Terus tahapan yang ketiga itu ada tahapan persidangan. Kita sudah selesai, kita masuk ke soal nomor 3. Jadi aku baca ini ya guys. Jadi soal nomor 3 itu PT Maju Jaya mengimpor mesin produksi dari Jepang dengan nilai faktur sebesar $20.000, biaya asuransi sebesar $1.000 dan biaya angkut sebesar $2.000. Biaya masuk yang ditetapkan adalah 10% dari chip. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan saat itu adalah 15.000 per dolar. PT Maju Jaya memiliki angka pengenal importir API. Berapakah PPh pasal 22 yang dipungut? Jadi di sini kita akan menghitung PPh 22. Sebelum kita mengerjakan, kita akan tulis dulu diketahui tadi nilai fakturnya sebesar $20.
Terus biaya asuransi sebesar $1.000. Terus biaya angkut sebesar $2.000. Terus biaya masuknya tadi, biaya masuk itu sebesar 10%. Terus nanti ini tuh 10%-nya kita kalikan dengan chip ya. Terus kurs pajak itu sebesar 15.000 per dolar atau US dollar. Terus PT ini tuh memiliki API. Jadi dia itu kalau memiliki API di tarif PPh pasal 22 itu sebesar 2,5%. Kita sudah selesai menulis. Diketahuinya kita langsung ke langkah yang pertama. Kita hitung dulu nilai chipnya. Jadi chip itu rumusnya chip atau cost biaya faktur tadi ditambah I itu insurance atau yang tadi asuransi, terus kita tambah F itu freight. Yang freight itu biaya angkut. Jadi ini C-nya itu sebesar $20.000. Terus I-nya itu insurance, biaya asuransi itu sebesar $1.000. Terus F-nya itu freight, yaitu sebesar 2.000. Jadi di sini kita mendapatkan $23. Langkah selanjutnya, kita setelah menghitung chip, kita hitung lagi biaya masuknya. Ini langkah selanjutnya ya, hitung biaya masuk. Jadi biaya masuk itu sama dengan 10%, karena tadi kan sudah tertulis ini kan biaya masuknya 10%. Jadi 10% kita kalikan chipnya, hasil chip ini ya 23. Kita kalikan $23.000. Jadi hasilnya itu $2.300. Terus langkah selanjutnya ya, kita akan hitung pengenaan PPh pasal 22 ya. 22. Jadi rumusnya itu chip ditambah biaya masuk. Jadi kita tambahkan hasil chip itu kan 23.000. Terus kita tambah biaya masuk. Hasil dari biaya masuk itu 2.300. Jadi hasilnya itu 25.300. Langkah selanjutnya kita hitung PPh pasal 22 karena memiliki API. Nih kita tulis lagi ya, PPh pasal 22 ini langkah selanjutnya. Jadi karena dia itu memiliki API, maka tarifnya 2,5. Memiliki API, jadi tarifnya 2,5%. Ini rumus akhirnya ya. Enggak, ini perhitungannya. PPh 22 sama dengan ini API 2,5% tadi kita kalikan dengan hasil dari pertambahan chip dan bea masuk. Jadi 25.300 hasilnya 632,5. Terus ini langkah terakhir ya, langkah konversi kita ubah ke rupiah. Versi ke rupiah. Ini kan masih dolar, jadi kita rupiahkan. $632,5 kita kalikan 15.000 rupiah. Jadi sama dengan Rp 9.487.500 rupiah. Nah, jadi PPh pasal 22 yang dipungut itu sebesar
sebesar 9.487.500 rupiah. Oke, nomor 3 kita sudah selesai. Ini jawaban nomor 3. Selanjutnya kita masuk ke nomor 4. Kita akan bacakan soal nomor 4 ya. Dinas Pendidikan Kota Sejahtera membeli 50 unit komputer dari CV Komputerindo pada tahun 2025 dengan total harga sebesar 550 juta sudah termasuk PPN. Pembayaran dilakukan melalui mekanisme bendahara pemerintah. Berapakah PPh pasal 22 yang dipungut? Nah, ini kita mengerjakan PPh pasal 22. Jadi, kasus dari soal yaitu Dinas Pendidikan membeli komputer dari CV Komputerindo sebesar 550 juta rupiah. Jadi harga ini sudah termasuk PPN 11% dan dibayar lewat bendahara pemerintah. Ini kasusnya soal nomor. Jadi kita langsung. Jadi aturan yang pertama itu, kalau bendahara pemerintah membayar ke rekanan atau penjual, maka bendahara harus memungut PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga sebelum PPN atau PPN kalau penjual punya NPWP. Nah, 1,5% ini untuk harga dari sebelum PPN kalau penjualnya punya NPWP. Nah, kalau tidak punya NPWP itu sebesar 3,3% dari harga sebelum PPN. Ini kalau penjual memiliki NPWP. Kalau ini kata sorry maaf ya guys. Jadi ini tuh 1,5% dari harga sebelum PPN kalau penjual punya NPWP, dan 3% ini harga sebelum PPN kalau penjualnya tidak memiliki atau tidak punya NPWP. Nah, jadi ini 1,5% kalau penjualnya punya NPWP, dan ini 3% kalau penjualnya tidak mempunyai NPWP. Jadi kita langsung ke caranya. Ini penjelasan ya. Karena tadi kan karena 550 juta sudah termasuk PPN 11%, maka harga sebelum PPN 550 juta itu kita bagi 1,11, hasilnya 495,5 juta. Nah, jadi kita masuk ke hitungan PPh pasal 22. Ini kita beri 2 ya. Ini kita pakai yang ini kalau penjual punya NPWP. Ini caranya kalau penjual punya NPWP. PPh 22 1,5%. Kita kalikan ini 49,5. Sorry ya teman. 495,5 sama dengan 7 juta 432,5 juta. Ini jawabannya 7.432,5 juta. Terus kita pakai PPh. Terus kita yang pakai 3%, yaitu penjual tidak mempunyai NPWP.
Yang ini tadi kan penjual mempunyai NPWP hasilnya 7.432,5 juta. Selanjutnya kita akan menghitung penjual yang tidak punya NPWP. Yang tidak punya NPWP itu 3% dikalikan harga sebelum PPN itu 495,5 juta, sama dengan hasilnya 14 juta 865 juta. 11 juta 85. Ini jawaban kalau tidak memiliki NPWP. Nah, kita sudah mendapatkan jawaban ini. Nah, ini kita bisa simpulkan. Jadi, jika penjual punya NPWP itu mempunyai NPWP itu sebesar 7.432,5 juta. Terus ini yang tidak mempunyai NPWP tertanggal berapa 22 sebesar 14.865.000 ya. Oke, kita sudah selesai nomor 4. Selanjutnya kita ke nomor 5. Soal nomor 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pajak pusat dan pajak daerah. Berikan beserta contohnya. Jadi kita akan menuliskan pajak pusatnya. Kita pengertian dulu. Kalau pajak pusat adalah jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak. Jadi pajak pusat itu dikelola oleh pemerintah pusat melalui DJP. Ini untuk yang pajak pusat. Terus contoh, apa itu contohnya pajak pusat? Pajak pusat itu contohnya satu, yaitu PPH, pajak penghasilan. Terus yang kedua PPN, yaitu pajak pertambahan nilai. Terus yang ketiga PPNBM. Apa itu? Pajak penjualan atas barang mewah. Selanjutnya biaya materai. Dan PBB sektor P3. Nah, masih banyak lainnya ya. Nah, ini kita akan menyebutkan sebagiannya aja. Selanjutnya kita ke pajak daerah. Jadi pajak daerah itu adalah kontribusi wajib kepada daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah Bapenda. Jadi kita persingkat. Jadi pajak daerah itu pajak yang dikelola atau dipungut. Jadi pajak daerah itu dikelola oleh pemerintah daerah. Ini untuk singkatnya. Terus kita masuk ke contoh pajak daerah. Pertama ada PKB. PKB itu singkatan dari pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya PBB P2 itu PBB perdesaan dan perkotaan. Nah, PBB perdesaan dan perkotaan itu termasuk ke pajak daerah. Terus yang ketiga ada BPH-TB, yaitu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Terus yang keempat ada PBJT. PBJT itu pajak barang dan jasa tertentu. Dan masih banyak yang lainnya ya, jadi kita menyebutkan sebagian. Terus kita lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6. Sebutkan dan jelaskan jenis state sale pajak. State sale pajak yang pertama itu ada state sale nyata atau real ya. Jadi state sale nyata atau real ini, pemungutan pajaknya didasarkan pada objek pajak penghasilan yang benar-benar diperoleh dalam 1 tahun pajak. Terus yang kedua itu ada yang kedua ada state sale anggapan atau fiktif. State sale anggapan ini atau state sale fiktif, pemungutan pajak berdasarkan pada
yaitu anggapan yang ditetapkan oleh undang-undang. Selanjutnya yang ketiga itu ada Tetzel campuran. Tetzel campuran ini kombinasi antara Tetzel nyata dan Tetzel anggapan. Nah, ini kita masuk ke nomor 7. Soal nomor 7, sebutkan dan jelaskan sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada self-assessment system. Self-assessment system. Nah, self-assessment system ini, dalam sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Selanjutnya, ada official assessment system. Nah, yang bagian official assessment system ini memberikan wewenang kepada Fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Wajib pajak bersifat pasif dan baru mengetahui nominal pajak setelah diterbitkannya surat ketetapan pajak atau SKP. Contoh penerapan sistem ini adalah pajak bumi dan bangunan PBB sektor perdesaan dan perkotaan. Selanjutnya yang ketiga, withholding system. Nah, sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga. Pihak ketiga itu bukan Fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk memotong atau memungut pajak yang terutang. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan wajib pajak luar negeri dan wajib pajak dalam negeri, serta berikan contohnya. Pertama apa itu wajib pajak dalam negeri? Jadi wajib pajak dalam negeri adalah orang pribadi atau badan yang berkedudukan di Indonesia dan memiliki kewajiban pajak atas penghasilan yang diperoleh baik dari Indonesia maupun dari luar negeri. Oke, kita terus penjelasannya ya. Tuh, orang pribadi atau badan yang berkedudukan di Indonesia dan memiliki kewajiban pajak atas penghasilan. Nah, jadi wajib pajak dalam negeri ini ada kriterianya. Khusus untuk orang pribadi itu bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan berada di Indonesia dalam suatu tahun pajak dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan yang kriteria badan itu didirikan atau bertempat berkedudukan di Indonesia. Kita masuk ke contoh pajak dalam negeri. Contohnya itu karyawan. Contohnya karyawan warga negara Indonesia WNI yang bekerja di Jakarta dan memiliki NPWP. Ini contohnya ya. Contohnya karyawan warga negara yang bekerja di Jakarta dan memiliki NPWP. Terus yang wajib pajak itu pengertiannya wajib pajak luar negeri. Jadi wajib pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan di Indonesia, namun memperoleh penghasilan dari Indonesia. Jadi wajib pajak luar negeri ini orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan di Indonesia, namun
memperoleh penghasilan dari Indonesia. Jadi kriterianya itu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun. Terus kriteria yang kedua, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Yang ketiga, mereka dapat menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap atau menerima penghasilan dari Indonesia tanpa melalui BUT atau bentuk usaha tetap. Contohnya, tenaga ahli asing yang memberikan jasa konsultasi di Indonesia selama 30 hari dalam setahun. Kita masuk ke soal nomor 9. Ya, terakhir. Ini soal yang terakhir ya. Soalnya, Pak Agus seorang pegawai tidak tetap bekerja di PT Angin Ribut. Pak Agus melakukan pekerjaan sebagai pembersih kaca selama 40 hari dan memperoleh penghasilan sebesar 102 juta rupiah. Maka itulah besaran potongan PPh pasal 21 untuk Pak Agus. Jadi ini perhitungan PPh pasal 21. Jadi dari data tersebut atau soal, beliau ini pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap. Terus lama dia bekerja 40 hari. Penghasilan totalnya sebesar 102 juta rupiah. Jadi untuk melihat penghasilan perharinya itu sama dengan ini 102 juta rupiah. 102 juta rupiah kita bagi 40 hari. Jadi hasilnya itu sebesar 2.550.000 rupiah. Kita masuk ke perhitungannya. Jadi penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak perharinya itu sebesar 450.000. Sedangkan penghasilan kena pajak per hari itu sama dengan 2 juta ini 2.550.000 rupiah, kita kurangkan 450.000 ini penghasilan tidak kena pajak. Jadi hasilnya itu sebesar 2.100.000 rupiah. Jadi total penghasilan kena pajaknya 200. Ini kan udah hasil. Jadi kita kalikan dengan 40 hari. Jadi 2.100.000 rupiah kita kalikan 40 hari dan menghasilkan 84 juta rupiah. Jadi PPh nih. Ini kita ke intinya. PPh 21 itu tarifnya itu 5%. Jadi kita kalikan ini 84 juta rupiah. 84 juta sama dengan 4.200.000. Jadi ini potongan PPh pasal 21 Pak Agus. Jadi hasilnya itu 4.200.000. Oke, sudah selesai kita mengerjakan 9 soal. Terima kasih, see you, bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.